Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kewarganegaraan ingin membahas materi di tugas besar 2 ini. Perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Jopan Sena Prawira. Saya akan membahas tentang konsep hak asasi manusia dan wawasan Nusantara. Yang kedua ada Erni Susanti, dan yang ketiga ada Hesti Dwi Putri. Di sana Erni dan Hesti akan membahas ketahanan nasional dan hubungan agama dengan negara. Dan yang keempat ada Alia Makisara. Di sana Alia akan menjelaskan tentang konsep otonomi daerah dan good governance. Dan yang kelima ada Muhammad Fahrullah. Muhammad Fahrullah di sini akan menjelaskan tentang globalisasi dan dampak pada kebangsaan. Nah, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jopan Sena Prawira dari kelompok 1 Kewarganegaraan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hak asasi manusia. Jadi pengertian hak asasi manusia itu adalah hak asasi manusia menurut UU No 39 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Maha Esa. Terus yang kedua ada ruang lingkup hak asasi manusia. Jadi ruang lingkup hak asasi manusia itu terbagi dua. Yang pertama ada hak asasi sosial politik, yang kedua ada hak sosial ekonomi atau sosial budaya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan hak asasi manusia. Jadi tujuan hak asasi manusia itu adalah untuk mempertahankan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia pada tantangan global dan di Indonesia. Hak asasi manusia menurut konsep negara-negara barat adalah yang pertama ada ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak, yang kedua ada ingin mendirikan federasi rakyat bebas, negara sebagai koordinator dan pengawas, yang ketiga ada filosofi dasar hak asasi manusia tertanam pada diri individu manusia, yang keempat ada hak asasi lebih dulu ada daripada negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia menurut konsep sosialis. Yang pertama ada hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. Yang kedua ada hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada. Yang ketiga ada negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila menghendaki. Yang selanjutnya ada konsep bangsa Asia dan Afrika. Yang pertama tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama atau sesuai dengan koordinatnya. Yang kedua ada masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan untuk keluarga. Yang ketiga ada individu untuk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajibannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja hak asasi manusia menurut konsep PBB. Yang pertama hak untuk hidup, yang kedua ada kemerdekaan dan keamanan badan, yang ketiga ada hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, yang keempat ada hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, yang kelima ada hak untuk menghadapi jaminan hukum dalam perkara pidana, yang keenam ada hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, yang ketujuh ada hak untuk mendapat hak milik atas benda, yang ke-8 ada hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, yang ke-9 ada hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat, yang ke-10 ada hak untuk berpendapat dan berkumpul, yang ke-11 ada hak untuk mendapatkan jaminan sosial, yang ke-12 ada hak untuk mendapatkan pekerjaan, yang ke-12 ada hak untuk berdagang, dan yang ke-13 ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan wawasan Nusantara. Pengertiannya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bineka dan lingkungan geografiknya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. Wawasan Nusantara ini dijiwai dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Selain ada pengertian, di sini juga ada latar belakang wawasan Nusantara, yaitu ada falsafah Pancasila, yang kedua ada aspek kewilayahan Nusantara, yang ketiga ada aspek sosial budaya, dan yang keempat ada aspek historis. Selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada bentuk-bentuk wawasan Nusantara. Yang pertama ada wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional, yang wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional menurut UUD 1945. Yang ketiga ada wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara, dan yang terakhir ada wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dimaksudkan menerapkan atau melaksanakan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari secara nasional yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan nasional. Yang kedua adalah dalam mengimplementasikannya, maka pemikiran, sikap, dan tindakan tanduk warga negara Indonesia harus bercermin pada wawasan Nusantara. Oke, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risanti dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ketahanan nasional. Latar belakang ketahanan nasional adalah Indonesia negara yang berstandar pada kekuatan hukum sehingga kekuasaan dan penyelenggaraan hidup dan kehidupan negara diatur oleh hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum sebagai penata sosial disusun untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa, yaitu menjaga ketertiban bagi seluruh rakyat. Pengertian ketahanan nasional. Pengertian baku ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang integrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus, serta sinergi. Hal demikian itu dimulai di lingkungan terkecil, yaitu dari pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, dengan model dasar keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Selanjutnya, asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
dan wawasan nasional yang terdiri dari 1. Akses kesejahteraan dan keamanan, 2. Asas komprehensif dan integral atau menyuruh keterpaduan, 3. Asa mawas ke dalam mawas keluar, 4. Kekeluargaan. Terus sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas yaitu mandiri, dinamis, wibawa, konsultan, dan kerjasama. Terus pengaruh aspek ideologi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhannya suatu ideologi tergantung kepada rangkaian nilai-nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Secara teori, suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Termasuk di dalamnya terdapat ideologi besar seperti liberalisme, komunisme, paham agama, dan Pancasila. Nah, selanjutnya pengaruh aspek politik adalah ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, gangguan, ancaman, dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya ada pengaruh pada aspek ekonomi. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Sistem perekonomian dianut oleh suatu negara akan memberi corak dan warna terhadap kehidupan perekonomian dari negara itu. Pengaruh pada aspek sosial budaya. Masyarakat budaya membentuk pola budaya sekitar satu ataupun berapa fokus budaya dapat berupa nilai norma ekonomis ataupun nilai sosial lainnya seperti misalnya ideologi, modern, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, selanjutnya pengaruh pada aspek ketahanan dan keamanan. Tingkat kemampuan dan gelar kekuatan untuk membangun postur kekuatan terdapat 4 pendekatan yang digunakan, yaitu ancaman, misi, kewilayahan, dan politik. Dalam konteks itu perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masalah pertahanan dan masalah keamanan. Nah, pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dan luar negeri dan menjadi tanggung jawab TNI. Sedangkan keamanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri dan menjadi tanggung jawab Polri dengan kemungkinan TNI dilibatkan apabila ancaman meningkat ke keadaan darurat. Nah, selanjutnya keberhasilan ketahanan nasional. Kondisi kehidupan nasional merupakan cerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Dwi Putri. Saya dari Universitas Mercu Buana, jurusan manajemen. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang PowerPoint kewarganegaraan yang telah saya bikin, yaitu 1. Hubungan agama dan negara. Hubungan agama dan negara adalah suatu hubungan yang sangat bergantungan satu sama lain. Kalau tidak ada hubungan agama dengan negara, mungkin negara ini tidak akan menjadi seperti ini, dan juga banyak dijelaskan oleh manusia atau para ahli seperti di bawah ini. Menurut paham teokrasi, menurut paham ini negara menyatu dengan agama karena pemerintah dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Ada 2 sistem dalam paham ini, yaitu teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung. Jika dalam pemerintah teokrasi langsung, raja atau kepala negara memerintah sebagai jelmaan Tuhan, maka dalam pemerintahan teokrasi tidak langsung, yang memerintahkan bukanlah Tuhan sendiri, tetapi raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atau nama Tuhan. Kepada negara diyakini memerintah atas kehendak Tuhan. Yang B. Menurut paham sekuler. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam negara sekuler, sistem dan norma-norma hukum positif dipisahkan dengan nilai-nilai dan norma agama. Norma-norma dan hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan atas agama atau firman-firman Tuhan. Meskipun norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. C. Menurut paham komunis. Menurut paham komunis memandang hakikat hubungan negara dan agama berdasarkan filosofi materialisme dialektis dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham etais atau tidak bertuhan yang dipelopori oleh Karl Marx. Agama sebagai candu, manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Agama dalam paham ini dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara, sedangkan agama dipandang sebagai realita fantastis makhluk manusia, dan agama adalah makhluk tertindas. Oleh karena itu, agama harus ditekan bahkan dilarang. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. Yang bagian D, menurut Islam. Ada 3 aliran menurut Sadzali, yaitu pada 1. Aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segalanya. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan negara. Begitu sebaliknya. Islam tidak ada hubungan dengan negara-negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan, tidak punya misi untuk mendirikan negara. 3. Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etik tentang kehidupan masyarakat termasuk bernegara. Sementara Muhammad SAW menyebutkan bahwa dalam Islam ada 2 model hubungan agama dan negara. Model pertama disebut sebagai hubungan integralistik, dan hubungan kedua disebut sebagai hubungan simbiosis mutualistik. Hubungan integralistik
diartikan sebagai hubungan totalitas karena agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara negara dan politik atau negara, agama dan politik atau negara, sama dengan konsep teokrasi. Sedangkan hubungan simbiosis mutualisme ditegaskan bahwa antara agama dan negara dapat hubungan yang saling membutuhkan. Menurut pandangan dari agama harus dijalankan dengan baik. Mungkin hanya itu video presentasi yang dapat saya berikan. Halo, nama saya Alia Makisara dengan NIM K31190100295 dan akan membahas mengenai otonomi daerah dan good governance. Jadi pertama-tama, apa sih otonomi daerah itu? Dari sini saya mendapat dua sumber. Yang pertama, menurut seorang ahli bernama Kansil, otonomi daerah adalah suatu bentuk hak dan wewenang berikut kewajiban dari sebuah daerah yang dapat mengatur serta mengurus urusan daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua, menurut KBBI, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sebenarnya intinya sama aja. Jadi kalau misalnya otonomi daerah diartikan mandiri dan dalam arti luas diartikan berdaya, maka otonomi daerah bisa diartikan sebagai suatu kemandirian daerah untuk mengurus, berbuat, dan memberikan putusan untuk kepentingan daerahnya sendiri gitu. Nah, kenapa sih ada otonomi daerah? Sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini bersifat sentralistik telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Nah, tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dapat mengembangkan kehidupan yang berdasarkan demokrasi. Yang ketiga, dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Yang kelima, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, selanjutnya, dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPRD. Oke, lanjut. Di sini ada 3 prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Nah, berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Berikut pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Tuh. Nah, yang kedua, prinsip otonomi nyata. Apa tuh? Nah, berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Nah, yang terakhir, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pembelian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah
mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di Indonesia, di masyarakat luas. Nah, selanjutnya asas dan pelaksanaan otonomi daerah. Asas otonomi daerah itu yang pertama, asas desentralisasi, yang bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada sebagai reputasinya di tingkat daerah. Nah, selanjutnya asas tugas bantuan. Nah, asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada pemerintah desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia. Nah, pelaksanaan otonomi daerahnya itu apa? Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, tujuannya diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah cukup penting dalam rangka pengembangan suatu daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing. Melalui kebijakan sistem otonomi daerah bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk dapat membuktikan kemampuan secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan yang sejatinya adalah hak dari tiap-tiap daerah. Jadi tiap daerah tuh punya hak untuk menunjukkan tanggung jawabnya. Nah, di sini belum terakhir sih, masih ada lagi. Ada dasar hukum otonomi daerah. Nah, yang pertama, pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2 serta pasal 18B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Nah, terus juga ada ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2020 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan OTDER atau otonomi daerah. Nah, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merevisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Lanjut, aku bakal ngebahas mengenai good governance. Apa sih good governance itu? Nah, good governance itu bisa dibilang tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Indikator pemerintahan yang baik adalah jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat dalam aspek produktivitas maupun daya belinya, kesejahteraan
spiritualnya terus meningkat dengan indikator rasa aman, tenang, dan bahagia, serta sense of nationality yang baik tentunya. Nah, governance itu ada dua sebenarnya, ada governance UNDP dan governance World Bank. Nah, apa tuh yang governance UNDP? Pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Nah, kalau governance World Bank itu kepemerintahan adalah cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan nasional guna pembangunan masyarakat. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip governance. Yang pertama, partisipasi. Ada dua sebenarnya, partisipasi dan penegak hukum atau rule of law. Nah, partisipasi atau participation adalah semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Nah, yang kedua, penegakan hukum atau rule of law. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis jadinya. Jadi partisipasi itu harus diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik seperti anarkisme. Nah, karakter dalam penegakan rule of law itu yang pertama, supremasi hukum atau the supremacy of law. Yang kedua, kapasitas hukum atau legal certainty. Yang ketiga, hukum yang responsif. Yang keempat, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi, independensi peradilan. Oke, nah selanjutnya, kenapa sih Indonesia belum mampu menerapkan good governance? Nah, salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa Orde Baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi. Jadi banyak nih yang ketahuan curang, korupsi, makan uang, seperti itu, yang berkembang sejak awal masa rezim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Nah, aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan setidaknya itu ada 8 aspek. Nah, yang pertama, penetapan posisi, jabatan atau kedudukan. Yang kedua, kekayaan pejabat politik atau publik. Yang ketiga, pemberian penghargaan. Yang keempat, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan kesehatan. Nah, yang kelima, moralitas para pejabat dan operator pelayanan publik. Nah, ada langkah-langkah perwujudan governance. Yang pertama, ada penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Kedua, kemandirian lembaga peradilan. Ketiga, aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas. Nah, yang keempat, masyarakat madani atau civil society yang kuat dan partisipatif.
Nah, yang terakhir, penguatan upaya otonomi daerah. Nah, itu adalah langkah-langkah perwujudan governance. Nah, ini ada ciri-ciri pemerintahan yang baik tuh kayak gimana sih gitu. Yang pertama, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil. Menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Nah, yang terakhir, selalu memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah. Sekarang kan yang dipentingin malah yang punya banyak uang. Jadi yang benar itu adalah lebih memperhatikan rakyat yang lebih membutuhkan dibanding yang sudah punya uang banyak. Dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut alokasi sumber daya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Muhammad Farullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farullah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu globalisasi. Globalisasi itu adalah proses menyatunya masyarakat dunia yang bersifat global, di mana batas-batas antar negara lulus sehingga peralihan aspek-aspek kehidupan dari negara maju ke negara berkembang berjalan secara cepat, serta terjadi hubungan dan ketergantungan antar negara di dunia. Selanjutnya, ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, batas-batas antar negara mulai luntur dan seakan-akan tidak penting lagi. Yang kedua, masyarakat seluruh dunia mulai menyatu sebagai masyarakat dunia tunggal yang global. Yang ketiga, terjadinya proses peralihan aspek-aspek kehidupan dari negara maju ke negara berkembang secara pesat. Yang keempat, terjadinya proses penciutan jarak secara cepat antar manusia baik yang berkaitan dengan berpindahan barang, orang, modal, maupun nilai-nilai. Yang kelima, seluruh manusia di dunia saling menghubungkan dalam segala aspek kehidupan. Yang keenam, terjadinya saling ketergantungan antar suatu negara dengan negara yang lain. Yang terakhir, majunya perkembangan teknologi sebagai sarana hubungan antar negara dalam berbagai aspek kehidupan yang maju pesat. Selanjutnya, faktor pendorong proses globalisasi. Faktor pendorong proses globalisasi yang pertama yaitu kemajuan teknologi informasi, meleburnya batas-batas wilayah negara, terjadinya peluburan antar kelompok, organisasi dan lembaga-lembaga tertentu, semakin meningkatnya perdagangan dan terakhir migrasi internasional. Dampak globalisasi bagi masyarakat. Dampak negatifnya, meningkatnya tindakan kriminalitas. Yang kedua, kenakalan remaja. Yang ketiga, lunturnya jati diri bangsa. Yang keempat, semakin meningkatnya arus urbanisasi. Yang kelima, terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Yang terakhir, terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dampak positif globalisasi. Yang pertama adalah kemajuan di bidang iptek. Yang kedua, perubahan tata nilai dan sikap. Yang ketiga, meningkatnya kehidupan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, perilaku masyarakat akan perubahan sosial budaya di era global. Perilaku masyarakat yang bersifat positif. Muncullah kesadaran akan hak dan kewajiban bermasyarakat sehingga penghargaan terhadap hak asasi manusia semakin meningkat. Munculnya sikap lebih menghargai waktu dan etos kerja yang tinggi. Munculnya sikap lebih menghargai bangsa lain dunia. Munculnya sikap demokrasi pada berbagai bidang kehidupan. Munculnya inovasi baru dalam berbagai aspek kehidupan. Munculnya sikap lebih menghargai hasil karya orang lain. Munculnya rasa nasionalisme yang lebih tinggi. Perilaku masyarakat yang bersifat negatif. Munculnya sikap konsumerisme. Terjadinya perubahan gaya hidup. Munculnya sikap westernisasi. Munculnya sikap atau perilaku individualisme. Munculnya sikap hedonisme dan materialisme. Munculnya sikap tidak menghargai nilai rasional. Individualisme, sifat mementingkan diri sendiri dan tidak tahu urusan atau kepentingan orang lain. Hedonisme artinya sikap ingin hidup enak dan mewah. Materialisme artinya lebih mementingkan kecukupan materi sehingga menomorsatukan kehidupan dunia. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.